Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini edisi nyantai ya. Jadi memang di tengah kita mengikuti dunia debat atau dialog lintas agama itu, dari pihak sebelah itu bermunculan ya orang-orang yang menurut kita itu menghibur ya, lucu dan konyol, bin halu. Jadi orang-orang yang menurut kita itu stres ya, tapi bagi mereka itu tidak disadari begitu. Bagi yang mengaku itu dianggap itu sebuah kelebihan itu ya. Soal apa sih itu? Soal banyaknya orang yang ngaku sebagai nabi. Setidaknya ada beberapa yang sudah memproklamirkan diri sebagai nabi. Pertama si Kece itu juga pernah ngaku sebagai nabi, dapat wahyu di Gua Pangandaran. Kemudian si Zong sampai sekarang masih dengan keyakinannya sebagai nabi 26,5 ya. Setengah edan. Tetapi yang sangat halu itu ya, itu Lugat Tambunan itu. Jadi dia dengan pedenya mengaku sebagai nabi, punya berbagai macam mukjizat, punya kuasa roh, dan kerap kali tur ya ke surga dan neraka. Jadi memang Lugat Tambunan ini mengherankan ya. Makin kesini akhir-akhir ini kehaluannya makin tinggi gitu. Cuman kali ini dia terjebak dalam sebuah perdebatan dengan seseorang ya, inisialnya Mr. R ini, kayaknya Pak Robert ini, nantang Lugat Tambunan untuk membuktikan mukjizatnya ya. Jadi dikasih challenge, dikasih tantangan untuk bisa membuktikan mukjizatnya, yaitu uang 100.000 menjadi 1 triliun atau berapa gitu tadi. Kita simak obrolan halu mereka ya. Kalau kita sih nikmatin aja. Gue lebih baik independen, artinya gue nggak main dukun-dukunan, gue nggak main ilmu-ilmu seperti itu. Gue mending jadi orang netral aja, setidaknya jadi orang netral dulu, nggak tiba-tiba langsung baptis terima Yesus gitu. Tapi mereka pun sudah mengetahui bahwa ada kuasa yang menekan mereka, sehingga mereka juga pertama-tama diam. Kan itu ada prosesnya. Pertobatan seseorang itu nggak langsung bisa, tapi itu ada pengaruhnya. Berani nggak si pesulap merah? Oh, saya mau tantang enggak gitu, nggak berani lah dia. Karena hidup ini kan ngomongin agama harus ada mujizat. Nggak boleh kita ngomongin agama nggak punya mujizat, sebenarnya nggak ada gunanya. Ngomongin agama itu harus ada mujizatnya. Ya tidak selalu lah, yang penting ada pengikut, ada follower. Pengikut itu apa sih? Saya aja yang mendukung gereja berapa? Gereja-gereja yang jemaatnya 15.000 sampai juta. Saya ini kan berada di gereja GBI, dan GBI juga tidak melawan saya. Berarti kalau dia tidak melawan saya kan berarti dia berada di bawah wilayah pertemanan saya. Pertemanan itu kan bukan pengikut. Memberikan persembahan, memberikan dukungan, memberikan doa, itu kan juga followers. Follower itu nggak harus orang ngumpul. Ya itu kan tergantung jawatannya. Kalau jawatan saya kan penginjil nabi rasul, itu tidak seperti pendeta yang ngumpul, yang cuma misalnya yang kelilingin dia 200 orang, ngapain? Saya dikelilingin 200 orang. Tapi saya ditonton puluhan juta orang, itu saya mau. Kalau cuma dikelilingin 200 orang, nggak penting buat saya. Tapi yang mengenal saya, 270 juta Indonesia ini tahu saya, itu juga follower. Dikenal orang, itu juga jadi follower. Ngapain mau dikelilingin 200 orang, tapi yang cuma 200 orang itu aja
Yang ini orang lain nggak mau tahu siapa lo. Follower itu artinya Ini apa? Bang Luka kalau ditantang melakukan mujizat berani ya Bang Luka ya? Kok ditantang? Saya kan udah sering main. Apa sih lo? Gimana? Kecuali nggak pernah main. Adu mujizat. Harus pernah adu mujizat. Bisa membuktikan nggak Bang Luka? Bang Luka bisa membuktikan nggak? Bisa membuktikan nggak Bang Luka? Saya sudah adu mujizat dari 15 tahun lalu, udah 15 tahun. Jadi jangan bilang Gini, kalau memang betul Bang Luka punya mujizat, saya mau ngasih 100.000 dibikin jadi 1 miliar, bisa nggak? Dibikin mujizat jadi 1 M dengan uang 100.000 1 lembar. Oke, tapi kamu juga sebagai penantang harus tunjukkan modal. Saya kasih uang 50.000 Ya, modal 100.000. Loh kan Kalau saya memang saya nggak ada modal, nggak mujizat. nantang. Emang terus Saya nggak ada mujizat. Memang saya nggak ada mujizat. ya udah kalau nggak ada mujizat gitu. Kalau nggak ada Ya, mujizat, saya mau membuktikan Bang Luka bener omong kosong atau beneran gitu loh. Mujizatnya beneran atau omong kosong? Saya kasih 100.000 digandakan jadi 1 M. Begini, Gimana? saya hanya saya mau kasih menerima 100.000 tantangan digandakan jadi 1 miliar. mujizat. Gimana? Nggak perlu saya banyak, nggak perlu kasih 100.000, nggak mana. Lo perlu dibuktikan. Yang Dibuktikan tentang ini juga nggak ada mujizat. Apa yang saya coba ngabisin waktu saya rugi. Ya enggak, rugi gimana? 1 miliar nanti saya Rugi dong, bagi saya. 50% untuk Bang Luka. Sementara kamu punya mujizat, saya rugi dong. Ya untung 100.000 dibikin Bang Luka. Kaunya punya Nanti saya mujizat apa bagi enggak? 50%. Jangan kau makan. Saya nggak punya. Enggak. Saya kan bukan nabi. Saya nggak punya. Kalau Begini. Bang Luka kan katanya nabi. Itu tadi teman-teman percakapan halu di antara keduanya ya. Kayaknya bukan uang 1 triliun, 1 miliar. Jadi Pak Robert ini menantang Luka Tambunan untuk membuktikan mukjizatnya ya, mengubah uang 100.000 menjadi 1 M dengan janji nanti kalau jadi 1 M dikasih separuhnya begitu. Tapi Luka Tambunan ngeles, dia mau melakukan mukjizat kepada orang-orang yang juga pernah adu mukjizat begitu. Karena percuma kalau yang diajak adu itu tidak punya mukjizat. Jadi itu teman-teman ya, kayaknya di agama sebelah ini mukjizat itu begitu diobral begitu ya, begitu remeh, begitu murah, begitu mudahnya untuk dipromosikan, diomongkan begitu. Padahal kalau dalam keyakinan Muslim, mukjizat itu adalah sebuah peristiwa atau keadaan luar biasa yang merupakan kehendak Allah melalui perantaraan para nabi. Tujuannya itu untuk membuktikan kebenaran sebuah risalah begitu. Tetapi oleh orang-orang seperti Luka Tambunan ini diturunkan ya nilainya itu seolah peristiwa-peristiwa biasa yang sebenarnya selevel dengan kekuatan supranatural atau bahkan bermain-main kayak dukun begitu, pengobatan begitu. Jadi diturunkan levelnya. Ya tapi gimana lagi, memang Luka Tambunan ini sampai sekarang belum sembuh ya dari kehaluannya untuk mengaku sebagai nabi ke berapa ini? 27 ya. Itu tadi teman-teman ya, hiburan aja lah. Sekali-kali melihat perkembangan Luka, dan sampai sekarang kayaknya belum menuju titik akhir, menuju kewarasannya ya, masih dalam kehaluannya, dan kayaknya makin lama nanti kehaluannya makin meningkat. Dan setelah tidak jadi adu mukjizat ya dengan Pak Robert ini, akhirnya Luka Tambunan berendam di pantai begitu. Itu aja teman-teman
yang kusampaikan moga jadi hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.